Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Suratan mukarramin para jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sampai saat ini, Allah memberikan keimanan dan keislaman kepada kita. Mudah-mudahan terus Allah memberikannya kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saat ini saya menggantikan Kiai Haji Ali Wafir karena beliau berhalangan. Kemarin itu telepon saya untuk melanjutkan, untuk mengganti untuk hari ini. Dan untuk jadwal saya insya Allah tanggal 9 nanti sampai tanggal 20 Ramadan. Ya, jadi sekarang ini menggantikan beliau karena beliau sedang bepergian jauh. Para jemaah sekalian yang saya hormati, memasuki hadis yang ke-6 dari hadis Arba'in, 40 hadis. Ada 40 hadis yang dikumpulkan dalam satu kitab oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi beliau mengambil 40 hadis dari sekian ribuan hadis, ratusan ribu atau mungkin jutaan hadis. Itu beliau hanya mengambil 40 hadis untuk dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi nama Arba'in Lin-Nawawi. Jadi 40 hadis untuk Imam An-Nawawi. Hadis itu, para jemaah sekalian yang saya hormati, apa hadis itu? Hadis itu adalah qaulun Nabi, dawuhnya Nabi, wa fi'lun Nabi, pekerjaannya Nabi, wa iqrarun Nabi, pengakuannya Nabi. Itu namanya hadis. Yang dikatakan hadis itu dawuhnya Nabi, pekerjaannya Nabi, atau iqrarun Nabi itu pengakuannya Nabi. Kalau Nabi bersabda, maka itu jadi sebuah hadis. Kalau Nabi berbuat sesuatu, maka itu hadis. Atau Nabi tidak mengerjakan, juga Nabi tidak mengatakan, tetapi Nabi mengakui. Ada orang lain yang berbuat sesuatu di hadapan Nabi, Nabi diam. Nabi tidak melarang, maka itu menjadi sebuah hadis. Makanya di hadisnya dikatakan kunna naf'alu kadza wa kadza fi ahdi Rasulillah. Saya mengerjakan ini dan ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menjadi dasar hadis. Hadis ini kenapa dipentingkan? Ya karena memang dasar hukum utama itu adalah hadis. Katanya Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, berarti itu Al-Quran. Karena kita mau berhubungan bagaimana dengan Allah kan? Justru berhubungannya dengan kitabullah. Jadi ati'ullah, taat kepada Allah itu artinya kita mengikuti anjuran-anjuran Allah. Wa ati'ur rasul, mengikuti Rasul itu berarti mengikuti hadis-hadisnya Rasul. Wa ulil amri dan seterusnya. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-6, al-hadis. Mengapa 40 ini? Barangkali perlu saya jelaskan juga.
Karena barang siapa yang hafal hadis 40 itu insya Allah, bukan insya Allah, dia dipastikan selamat dari api neraka. Di sampaian pun terus selamat dari api neraka, apalagi hadis banyak 40. Mana itu melarat gitu. Senyata tak melarat ini. Senyatanya. Jadi dihafalkan hadis yang pendek-pendek yang 40 hadis. Makanya hadis arba'in ini termasuk hadis yang pendek-pendek. Jadi kenapa Imam Nawawi mengambil hadis 40 hadis hanya 40? Karena barang siapa yang hafal hadis 40 hadis, maka dia selamat dari api neraka. Bagi yang muda-muda ini barangkali masih sempat menghafalkan 40 hadis, maka insya Allah nanti akan selamat dari api neraka. Sekarang hadis yang ke-6, al-hadits sadis, hadis yang ke-6 an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Dawuhnya Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Dulu saya pernah mendengar Rasulullah itu bersabda. Sabdanya Rasulullah begini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Dalam hadis yang ke-6 ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara halal, barang halal, sesuatu yang halal itu sudah jelas. Ini halal apa enggak ya? Jelas semuanya itu. Wa innal harama bayyinun, yang haram-haram juga jelas. Jadi kalau kita ingin tahu yang halal itu apaan, yang haram itu apaan, kata Nabi itu semuanya sudah jelas. Ya tentunya walaupun dikatakan jelas seperti ini, tentunya kita harus belajar. Artinya mengaji. Kalau tidak ngaji ya juga tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan seperti di dalam Al-Quran, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan bai', mengharamkan riba. Ini nanti pekerjaannya. Barang yang halal itu jelas. Yang halal ini kan banyak macamnya. Ada uang. Uang ini halal apa enggak? Pakaian ini halal apa enggak? Itu apa sudah jelas? Kalau uang halal ya seperti ini, uang haram seperti ini. Ada makanan. Makanan itu yang halal-halal apa? Itu juga jelas. Ini halal, ini haram. Terus makanan kan banyak. Termasuk ada tumbuh-tumbuhan, itu juga makanan. Ada hewan, yang halal itu apa, yang haram itu apa. Ini jelas bagi umat Islam yang belajar tentunya. Bagi yang nggak belajar ini tidak jelas. Kemudian begini para jemaah sekalian yang saya hormati. Uang ini aslinya adalah halal kan ya? Tidak ada uang haram itu, tidak ada. Masa uang dicetak langsung haram kan tidak ada. Uang ini al-aslu halal. Semuanya itu halal aslinya. Uang ini dari uang yang halal ini lalu berubah menjadi haram, itu karena
kita bertransaksi dengan transaksi yang diharamkan. Bukan pas uangnya berubah warna, enggak. Jadi uang ini asluhu halal. Tidak ada uang yang tidak halal. Kemudian kalau uang ini lalu kita dapatnya dengan mencuri, mencopet, merampok, ya, korupsi dan lain sebagainya. Itu cara pengambilannya saja dia itu haram. Sehingga uang yang dia pakai tidak boleh dia gunakan. Kenapa? Karena ini uangnya sudah menjadi uang haram. Hal-hal yang seperti ini akan sulit, ya. Akan sulit karena kita misalnya kita itu bertransaksi dengan pejabat yang korup, ya. Pejabat mereka ahli korupsi. Kemudian transaksi dengan kita, jual beli dengan kita. Dan kita ini kan pusing. Ini uangnya haram apa enggak? Atau kita itu transaksi dengan bandar narkoba misalnya. Seorang bandar narkoba beli sesuatu kepada kita. Kita ini jual apa? Jual beras atau jual makanan, jual apa. Kemudian ada bandar narkoba datang kepada kita. Pakai membeli. Kan tentunya dia itu tidak memberitahukan. Ini hasilnya saya jual narkoba kan enggak kan? Pasti ya beli, kita juga tidak tanya ini uang dari mana. Dan bagaimana uang yang seperti ini? Oleh karena itu, kita akan kesulitan nanti. Akan kesulitan bagi yang takut-takut kepada harta yang haram ini. Ini akan kesulitan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memberikan satu kaidah. Al-halal halalu hukmi, la halalu aini. Halal itu adalah halal yang secara hukum, bukan halal secara ain. Ya, halal hukum itu bagaimana? Yang penting kamu dapatnya secara halal. Saya ini dapat dari pejabat yang korupsi uang. Ya sudahlah, kamu jangan berpikir ada pesen oleh korupsi apa enggak. Tidak usah berpikir seperti itu. Bagaimana kamu mendapatkannya dari dia itu secara halal apa enggak? Misalnya dia yang datang kepada kita ya beli sesuatu, ya halal. Kamu dapatkannya dengan cara yang halal. Karena apa? Ya karena tadi itu uang itu aslinya adalah halal. Tidak ada uang itu dicetak menjadi uang haram, tidak ada. Uang ini berubah menjadi haram karena didapatkan secara haram. Kalau uang ini kita dapatkan secara halal, dari siapa dia? Ya sudah kita ambil saja. Yang penting kita tidak tahu secara langsung. Contohnya dia nyopet, kemudian langsung dikasihkan kepada kita, itu tidak halal. Kenapa? Karena kita sudah melihat bahwa orang ini tadi nyopet dan saya tahu uangnya itu dikasihkan ke saya. Nah, itu. Makanya buat pas kadi gila kisah. Wah, ini kak aja uang haram aja. Dia itu pencuri, dia itu bandar, dia itu perampok. Jadi uangnya dikatakan haram semua, maka kita akan kesulitan. Sudah contohnya saja, bank, ya. Semuanya uang ini di Indonesia itu tidak ada uang nyetak sendiri, pasti keluarnya dari bank. Ya. Lah di bank ini transaksinya ada transaksi yang riba, yang kan tidak jelas kan bank. Ya berarti halal transaksinya, ada yang haram transaksi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi yang ini menarik satu kelebihan untuk orang tertentu, artinya caranya juga tidak benar, seperti menghutangkan dia minta lebih.
Apa namanya, ada orang datang pinjam uangnya. Iya ada. Berapa? 1 juta. Iya, tapi nanti bayarnya 1.500.000. Hanya mana nikah kullu qardin jarra naf'a. Maka fahuwa riba, maka di sini terjadi riba. Nah, kecuali nanti nikah pembahasannya sempurna lanceng nih katanya. Karena al-fiqhu itu fil lisan. Fikih itu adalah di dalam lisan. Fikih ini apa katanya mulut. Halal dan tidak itu apa katanya mulut. Sama dengan orang akad nikah itu. Orang membeli wanita. Membeli wanita. Dek, kamu saya booking 1 malam berapa? 1 juta mas. Ya wis, jadi 1 juta. Ini kan haram kan? Dia berzina. Tapi kalau dikawinkan enggak kan? Dek, saya kawin, kamu berapa mas kawinnya? 1 juta. Dikawin, semalam dikawin. Habis itu ditelak. Padahal ini sama-sama berhubungan, sama-sama memberikan uang. Ya. Satunya halal, satunya haram. Kenapa? Karena mulut. Yang satunya mulutnya dengan membeli. Kamu saya booking 1 malam. Yang satunya itu dengan cara angkah tuka wajah tuka, caranya kobil. Makanya bagian yang terbentar guys. Kibanyak kobil tu dah masalah dengar ini. Mari kobil tu lagi apolog kita telakan dan sudah selesai kan. Nah, di sini yang membedakan adalah mulut kita. Juga transaksi itu bisa halal, bisa haram. Contohnya kayak tadi, saya mau pinjam uang 1 juta, iya boleh, tapi bayarnya kamu 1,5 juta ke saya. Ya, jadi ini kan riba ini. Nah, riba karena kullu qardin jarra naf'a. Ini ada hutang yang bisa menarik manfaat yang lebih. Kalau caranya tidak tidak kayak tadi, saya ini perlu uang 1 juta. Kemudian misalnya ke saya, sampean datang ke saya, Ustaz saya mau uang 1 juta. Saya ini ingin dapat hasil. Saya ingin dapat hasil. Sudah begini saja, sampean punya HP, ya punya. HP-nya sampean tak beli 1 juta oleh saya. Saya beli HP-nya sampean 1 juta. Setelah jadi selesai, kemudian HP ini oleh saya dijual lagi ke sampean. Pak, ini HP-nya saya jual ke sampean lagi. Tadi 1 juta, sekarang saya jual 1,5 juta. HP ini saya jual 1,5 juta ke sampean. Misalnya. Tapi kredit. Bayarnya 1 bulan sekali 500. Ini HP-nya boleh dikasihkan langsung, boleh tidak. Boleh tidak maksudnya nanti kalau sudah kamu selesai bayar 1,5 juta HP-nya tak kasihkan. Atau wis dikasihkan HP-nya. Saya percaya ke sampean ya, sampean kredit HP ke saya 1,5 juta. Setiap bulan bayar 500. Jadi 3 bulan selesai. Ini saya kan dapat untung dari hutang tadi itu yang asalnya hutang, tapi bisa dihela. Namanya dihela ini. Namanya biar bisa menghela. Ini berubah. Jadi al-fiqhu itu fil lisan. Fikih itu apa katanya lisan kita. Maka kadang-kadang pada BMT NU, pada BMT ada nih Nusantara itu kalau akadnya akad yang benar itu beda. Jadi kadang-kadang orang awam kan mau caci, lepas itu baik, ngelak berarti. Itu bedanya sebenarnya yang di tadi itu, di transaksi tadi itu perbedaannya. Sehingga transaksi ini bisa mempengaruhi halal dan tidak. Namanya ini hela. Dulu
Ini di Quran itu ada hela itu. Makanya ulama itu ada yang memperbolehkan hela. Hela itu menghina hukum sekiranya keluar dari yang haram. Ya, walaupun hasilnya sama, ini namanya menghela. Kalau katanya Imam Ghazali, orang yang suka menghela itu besok ditaruh di ketongnya dilempar ke neraka katanya, itu katanya Imam Ghazali. Tapi ada ulama yang memperbolehkannya. Nah, karena dulu itu Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub ini pernah bersumpah kepada istrinya. Nabi Ayub itu kan pernah sakit parah ya ceritanya, sampai tidak bisa apa-apa, sampai tidak ada yang akan dimakan. Akhirnya Nabi Ayub ini, istrinya Nabi Ayub itu tinggal satu yang melayani Nabi Ayub dengan sabar. Suatu saat istrinya ini tidak punya uang untuk belanja. Kemudian istrinya ini menjual rambutnya. Jadi rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Ya, istrinya Nabi Ayub. Artinya rambutnya ini benar-benar luar biasa indahnya. Dan ingin dibeli oleh putri raja yang saat itu putri raja ini agak gondolo orangnya. Jadi cari rambut yang bagus, rambut yang cantik. Ya. Kemudian dengan ini istrinya Nabi Ayub itu menjual rambutnya. Rambutnya dipotong, dijual dengan harga yang mahal. Akhirnya, ya kan ini dibuat untuk belanjanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu akhirnya tanya, kamu dapat dari mana uang ini? Saya menjual rambut saya. Loh, ini Nabi Ayub marah sekali. Marah sekali. Karena menjual rambut kan haram. Ya. Menjual rambut ini haram. Menjual rambut ini haram. Jadi marah. Istrinya Nabi Ayub tidak tahu kalau itu haram. Yang sudah kadung dijual gitu. Nabi Ayub itu marah sehingga Nabi Ayub ini bersumpah. Wallahi katanya, kalau saya sembuh dari sakit saya, kamu akan saya pukul dengan 100 kali pukulan. 100 kali pukulan. Ini sumpahnya Nabi Ayub. Setelah sembuh Nabi Ayub ini pusing. Mau dipukul istrinya kasihan. Dia berjuang untuk saya selama saya sakit. Tidak dipukul, ini sudah kadung sumpah. Katanya Nabi Ayub. Jadi kalau Nabi yang bersumpah ya harus dikerjakan. Nabi Ayub ini pusing. Aduh, dalam umar ya badan. Epoponeser. Epopongkok lah kadung asok. Lalu Nabi Ayub di antara iya dan tidak, ini langsung ada perintah Nabi Ayub. La tahnas. Wa khudh biyadika bingsan. Fadrib bihi wa la tahnas. Itu isinya. Ayub, kamu jangan melanggar sumpah. Ambillah kamu 100 lidi. Kalau 100 lidi tak ada. Itu pukulkan 1 kali ke istrimu. Maka kamu seperti memukul 100 kali. Nah, ini kan helanya. Ini hela. Pernah dikerjakan oleh Nabi Ayub. Yang Nabi Ayub itu diberitahu oleh Allah. Gampang jajaran. Ngalak lentes 100. Diikat toko lagi sekalian. Dia wis mati. Kan hela namanya. Menghela. Nah, jadi sampean tak usah untuk mada lagi lagi. Wah, pada enggak, itu ada hukum hela. Dan hela itu di ulama itu ada yang memperbolehkan. Nah, jadi kenapa bisa menghela? Nah, kembali kepada tadi, uang di Indonesia ini semuanya lewat bank. Di bank itu tidak jelas. Ada yang transaksinya halal, ada yang transaksinya haram. Karena memang pelakunya tidak ngerti agama kan gitu. Jadi bukan meremehkan, bukan. Ya bank konvensional kan memang seperti itu. Artinya ada mereka bicara apa? Karena tidak tahu halal haram itu sepenting berbisnis ya seperti kan. Jangankan mereka, kita pun juga begitu kan.
Tak mikir halal, tak mikirin apa. Lalu dari bank ini dikeluarkan kepada rakyat ini. Tak ada uang itu yang tidak keluar dari bank. Kalau kita mau pikir kayak tadi, ya, maka kita akan kesulitan. Sudahlah, yang penting kita dapat itu secara halal, maka uang itu menjadi halal. Walaupun singgung begini ke saya rasa, udah maleng, ntar lagi sabda, udah maleng dari kita ini, pun tak usah bertanya. Dan bertanya itu hukumnya haram menurut ulama. Bagaimana tanya tentang uang? Ini uang halal apa haram? Ini hukumnya haram karena muruah. Karena apa namanya? Melanggar muruahnya seseorang. Mereka halal. Wal haram bayyinun. Haram juga jelas. Ya kayak tadi. Kalau makanan atau minuman, maka minuman yang memabukkan haram. Minuman yang tidak memabukkan itu halal. Asalkan tidak najis, asalkan suci dan lain sebagainya. Terus hewan-hewan itu juga jelas. Hewan sehalal napaan, setak halal napaan. Berarti mau jadi kata, ini kan haram sih. Kok boleh setujan. Artinya jelas, ini kira jelas. Ada yang olar itu haram, kata haram. Terus ada hewan yang hidup di dua darat, itu haram. Hewan hidup di dua alam, ya. Ada di darat, bisa hidup di air, bisa hidup. Ini haram. Contohnya kata nih, contohnya kata ini kan hidup di darat, juga hidup di air. Maka ini haram karena ya'ishu, hidup fil barri wal bahr, bisa hidup di laut, bisa hidup di air, di darat. Seperti juga buaya. Buaya ini adalah sesuatu yang hidup di darat. Nah, hewan yang hidup di darat juga bisa hidup di air. Lalu berkembang. Berkembang dua ini lah kalau tanda nih. Saya ada sendiri kata nih. Kata lah kalau tanda gitu aja tanda. Makin bahwa itu kepeteng. Setujan nih kepusing setujan. Arya tak ada nyaman, gue tanda nih. Anda, Arya mau dua oding. Oding ning darat, oding ning. Ayo, tore. Sejan tujuan ya. Insya Allah tujuan setuju. Boleh repot kalah lah kalau masuk ke tasik nih. Ini Pak Nasib aja tujuan kan gitu. Dan ini dia ramah hidupnya di dua alam. Neng kitab ini kebetulan tulis nyamannya termasuk si haram ini contohnya ini kasaroton. Sebagaimana saroton, bahasa Arab ini ke saroton. Kenapa saroton ini haram? Karena hidup di dua alam. Contohnya saroton. Le saroton ini kiai ini kepinter cara maknain ini. Pinter. Kiai situjen kepeteng, saroton tak maknain kepeteng. Maknain beletang. Kasaroton akati beletang. Contohnya kayak beletang. Nah, kemudian kiai setuju peteng. Kiai standar peteng, ini kayak maknain saroton kepiting. Nah, jadi kalau sampean setuju ke peteng, pun maknain beletang. Ini orang maknanya kiai setuju peteng. Malah kalau tanda kita kenapa le maknain ke peteng. Tapi banyak senyatanya. Belum tidak nikah kan? Hidup di air ya juga bisa hidup di darat. Hidup lama di darat itu belum. Lah ulama ini kan pinter nih. Mungkin nyaman ulama nih. Sampai tanya hukum, dia tanya dia setakat. Kok tuh tanya dia ulama. Hukum ini tanya dia ulama. Ulama ini kebanyak silat. Silat dia naik. Nyaman pendekar ilmu. Ulama itu pendekar ilmu. Mana tanya,
Benih pendekar sampai jauh benih situ. Mari sampai. Mulai kadu haram, ya haram tak nemu boleh dan tapi menatanya ada ulama sampai ni kan nemu. Dia nemu cara terhalal. Dan ni kan. Ini. Benih apa hukum? Tapi abdi jalan, abdi solusi. Sampai tadi gula ni kan menotang gitu guys. Menterhalal oleh badan terhalal dia iya cara. Benda iya je haram saja. Kan ada kerja ulama. Tapi ulama itu lalu membahas, ya isu, apa? Fil barri wal bahr, hidup di laut, hidup di darat. Itu yang pakainya itu pakai ya isu, bahasa Arabnya ya isu. Ya pun ulama ni kan. Ya isu. Benar ya. Pun ya odi. Ya isu ni maknanya hidup juga. Tapi karena ya isu bisa hidup mencari maisha, jeneka. Hidupnya bisa mencari maisha, bisa makan. Di darat cari makan bisa, di air cari makan bisa. Sang beluk tak bisa cari makan di darat. Mangko itu lagi sampai tanda nih kamu beluk nih tanda. Tapi membudayai panceng nuro. Berarti dia hanya ya isu di air, tidak ya isu di daratnya neka. Waktu hujan bahasa negara. Pada kepiting pun juga begitu. Tidak ada kepiting itu cari makannya di darat. Cari makannya pasti di air. Pun aja darat hidup, tapi suruh cari makan dia di darat tidak bisa. Cari makannya di air. Kalau buaya cari makan di darat bisa, cari makan di air bisa. Nih, makanya ego cagi ya isu kedua haram penjenengan. Termasuk boleh berkai. Berkai ini kan negara tujuan ajab, nang air tujuan cukup. Berarti hidup di dua alam. Di dalam hadis itu ada sahabat Nabi makan berkai. Ini kan semua oke jadi. Nabi itu pernah ditawari makan berkai oleh sahabat-sahabat. Jadi sahabatnya mayoran. Sahabat itu mayoran, masak-masak bersama. Setelah masak, lalu memanggil Rasulullah. Mari Rasulullah kita makan bersama-sama. Apa itu? Dob. Bahasa Arabnya dob. Bahasa Arabnya ini dob. Kanjeng Nabi londe. Anjir kok tanda. Jadi kata boleh. Kok tanda. Lalu kimpor mana ajunan tak kesokan kita makan. Lalu makan. Lalu ini kesek kocak akidah gila kisah. Ikrarun Nabi. Nabi tidak mengerjakan tapi Nabi tidak melarang. Oleh karena itu maka dob ini dihukumi halal. Lalu kan dob ini kan dimaknai berkah. Lalu loh. Adob Madinah itu kayak apa? Nah, ternyata adob Madinah ini berkai Madinah itu berkai yang hidup di padang pasir, tidak hidup di air. Nah, sehingga bahasa adob walaupun dimaknai berkai itu beda jenis. Ya dengan adob yang ada di Indonesia. Karena adob di Indonesia ini tujuan aja, tujuan PT. Sedangkan dom Madinah itu hanya hidupnya di darat, tidak bisa hidup di laut. Nah, ini kan. Lambak berdori tujuan berkai ada sal hadis Kanjeng Nabi gila nih. Ada sal hadis untuk sehingga akhirnya diadakan penelitian ternyata untuk Madinah itu tidak seperti itu. Habis lagi. Bisa dilanjut besok. Boleh sekarang. Ya diwafir. Yang jelas ada yang sesuatu yang halal yang jelas atau haram yang jelas juga ubainahuma umurul mustabihat. Di antara halal dan haram ini ada umurul mustabihat. Ada umurul mustabihat. Ada sesuatu yang suka. Kadi gelak mereka sesuatu seperti kadi berkah ini tak nampak. Aja halal apa je, mereka bina rumah umur.
Dadi mon orang-orang seano abali de segala kanisa. Saya kocak subhat ni kak. Napa kak bisa hari halal penja ya halal penja ni kak nyaman subhat ni. Jadi famanit takut subhat, siapa orang yang takut subhat, fakot istabro alidini wa dan siapa yang takut subhat, maka dia berarti telah menjaga diri untuk agama dan harga diri. Contohnya dia naik lampu Imam Syafi'i ini kepada ibri pemerintah, ibri pejabat, cuma kan ibri presiden, ibri ini kesekarang. Ibri sekarang, pese sekarang ni kapan dia pese terlupa nggak ingin tahu. Dulu itu di zaman Imam Syafi'i itu dinar, jadi uang emas. Wadi kok mahal senapa miliar nih. Uang 1 karung ini kan diberikan kepada Imam Syafi'i. Dari istana sampai ke rumahnya, uang ini habis di jalan-jalan. Jadi itu makin nih kan. Sampai ke combong nih kan. 1 sen pun tidak ada yang tersisa. Ada tapi kenapa? Ulama yang seperti Imam Syafi'i itu menjaga diri karena apa? Merasa ini haknya rakyat, ini bukan hak saya. Sehingga uang ini dihabiskan untuk disedekahkan kepada rakyat yang ada di dalam. Sampai ke rumahnya habis. Mun kudu bin sampean oleh bisa ngake, mak kudu takkan tak kergeni nih. Wah, pengetak mereka. Pengetak. Tak kira kudu ngedi nih. Romoro lu keluar mobil, bisa. Oh, lu keluar anu nih. Dan ini masuk. Dan ini kesek kocak subhannya. Thank you. Orang ulama nih kan itakut subhan. Thank you itakut subhan. Thank you ulama ingat. Semakin mereka ibadah dapat nanti tetap insyaallah pada ulama saya tetap dijaga di Allah Taala ngakui napa selamat dari mereka. Jadi subhat ini berhati-hati, tapi kita tak boleh ngucaki. Kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang subhat, beriin paling, beriin bener, sampean mereka, mun sampean takut. Tetap diterima, tapi itu berikan kepada orang. Sedekah kita. Mun sampean takut, mun sampean lo takut, kira kenapa ini? Mun takut, bagi orang yang sedekah kita. Mungkin sekak ditojimin yang bisa badan kawan sampai hati, moga-moga akan bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi semakin mencari yang halal, menjauhi yang haram, juga berhati-hati dengan sesuatu yang sudah. Bertanya. Oke, jadi itu semoga manfaat. Yang tutup dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati. Rabbana taqabbal minna Fatihah. Dari badan kau lepas berbeda sebuah akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.